Shalom, kembali lagi bersama saya Pastor Samuel, dan saya percaya senantiasa anugerah Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan atas kehidupan saudara-saudara semua dalam belajar firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kita sudah berada di dalam Ulangan pasal yang kelima. Di dalam Ulangan pasal yang kelima, kembali Musa memaparkan kepada umat Israel, mengumpulkan mereka sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, menyampaikan kepada mereka perintah Tuhan, 10 hukum yang Tuhan berikan kepada mereka, dan perjanjian yang Tuhan ikat dengan mereka, saudara-saudara. Dan di sini adalah Musa menyampaikan agar mereka mengingat semua perjanjian yang diikatkan Tuhan kepada mereka, dan bagaimana supaya mereka bisa menikmati semua yang Tuhan berikan dalam umur yang panjang. Itu disampaikan oleh Musa terhadap mereka. Nah, mari kita membacanya dan merenungkannya bersama-sama. Ulangan pasal 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia." Perlu kesetiaan, saudara-saudara. Ya. Dan dikatakan Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, tentu perjanjian itu hanya bisa dinikmati oleh yang masih hidup. Yang sudah pergi ya sudah selesai. Nah, sama seperti Musa pada waktu itu berkata kepada umat Israel yang ada, bahwa perjanjian memang diberikan melalui nenek moyang kita dulu. Tetapi perjanjian itu adalah untuk kita sekarang ini. Kitalah yang akan memasuki atau generasi yang ada pada saat itu yang berada di pintu gerbang Kanaan inilah yang akan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, Musa berkata kepada mereka bahwa terhadap kitalah yang masih hidup, maka perjanjian itu diberikan oleh Tuhan. Sadarkah saudara-saudara bahwa yang menerima janji itu, saudara-saudara, semua sudah tidak ada lagi? Nah, saudara yang saya kasihi, melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, maka janji itu menjadi bagian kita juga. Janji, saudara-saudara, kepada Bapak Abraham yang dinyatakan terus kepada seluruh keturunannya, yang kemudian Yesus yang dikatakan juga adalah keturunan dari Abraham itu sendiri. Maka dikatakan melalui Yesus, kita yang masih hidup yang ada sekarang ini, terhadap kitalah janji Allah itu. Nah, lalu Musa menyampaikan 10 perintah Tuhan kepada umat Israel untuk mereka mau hidup di dalam perintah Tuhan itu. Dengan mereka hidup di dalamnya, maka di dalam pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, pasal yang kelima, dikatakan oleh Musa demikian. Ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Rema, ya. Nah, dikatakan di sini supaya mereka mengikuti segenap
jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Dia menyampaikan perintah Tuhan itu, 10 hukum yang sangat terkenal itu, saudara-saudara. Dan kemudian disuruhlah mereka untuk segenap apa yang diperintahkan atau disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, saudara-saudara, sebagai sebuah perintah. Dikatakan, diperintahkan kepadamu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup, yang pertama, baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah, saudara, banyak orang hari-hari ini, saudara-saudara, berkembang tentang bukan berkembang, sebenarnya kasih karunia itu, saudara, dari sejak awal dulu itu sesuatu yang selalu dibicarakan di dalam Alkitab, bahwa kasih karunia kita diselamatkan oleh anugerah, bukan perbuatan kita, tetapi semata-mata adalah pemberian Allah itu sendiri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, lalu ketika anugerah semakin kesini, semakin dipelajari, tentu terbuka, orang mengatakan bahwa karena kita hidup di dalam zaman anugerah, maka hukum Taurat, dalam arti seluruh hukum Taurat itu, saudara-saudara, sudah dibatalkan dan tidak ada lagi. Sehingga ada yang berpikir, saudara-saudara, bahwa ya hukum ya 10, Taurat itu ya 10 hukum. Tidak, saudara-saudara. 10 hukum itu adalah inti. Tetapi ada penjabaran-penjabarannya, dan Taurat itu bukan hanya itu, saudara-saudara. Tapi saya tidak punya waktu menjelaskan di sini. Tetapi Taurat ini, saudara-saudara, adalah seluruh hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. 10 hukum Taurat itu, saudara-saudara, itu disebut sebagai hukum moral. Ya. Lalu ada hukum seremonial, saudara-saudara. Itulah hukum upacara-upacara agama. Upacara-upacara agama ini, saudara-saudara, itu korban-korban keselamatan, korban pengampunan dosa, korban pagi, petang, semua jenis-jenis korban-korban untuk pengampunan dosa, keselamatan, penghapusan dosa, untuk apa saja itu semua gambaran tentang Yesus. Dan itu sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ada hukum-hukum sipil, yaitu masalah budaya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara-saudara ya. Nah, memang saudara-saudara, semua ini hukum seremonial itu hukum yang sudah digenapi oleh Yesus di dalam dirinya. Nah, sehingga Yesus mengajar kita, dan itulah isi seluruh hukum Taurat, adalah hidup di dalam kasih. Namun, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa hukum moral itu juga sudah dibatalkan. Karena ada firman Tuhan dalam Perjanjian Baru berkata, sejak ada yang baru, Perjanjian Baru, maka hukum yang lama itu sudah dibatalkan. Hukum Taurat dibatalkan. Bukan berarti 100% seluruh hukum Taurat dibatalkan dalam arti sudah digenapi. Tidak. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau demikian orang akan berpikir bahwa jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Oh, itu sudah digenapi Yesus di dalam dirinya. Sehingga itu sudah dibatalkan. Berarti boleh mencuri, boleh membunuh, boleh berzina. Nah, timbullah saudara-saudara orang-orang yang kemudian menyalahgunakan grace ini, ya, dengan istilah sekarang ini hyper grace. Hyper grace, saudara-saudara, hyper, ya, dari kata huper, sebenarnya di dalam Alkitab dikatakan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, kalau di bahasa Yunaninya huperporisia, saudara-saudara. Dari kata itulah muncul kata huper, dari kata itu muncul kata hyper dalam bahasa Inggris, saudara-saudara. Berlimpah-limpah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang salah, saudara. Artinya dia berlimpah.
Dia begitu dicurahkan saudara-saudara secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak mengizinkan orang untuk membatalkan atau tidak lagi hidup di dalam 10 hukum atau hukum moral tadi, saudara. Nah, hukum-hukum itu saudara-saudara memang sudah tidak berlaku lagi, adalah hukum seremonial. Lalu kemudian hukum sipil saudara-saudara, yaitu akibat-akibat dari dosa harus mengalami penghakiman secara alkitabiah saudara-saudara, bahwa kita tidak akan mengalami penghukuman di hari terakhir dan tidak dihakimi lagi. Tetapi di sana adalah pembagian upah. Nah, tetapi hukum moral itu tetap dilakukan, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan berkata bahwa setelah kita menerima keselamatan, anugerah, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, melalui Yesus kita diselamatkan, maka saudara, memang sudah kita terima. Tetapi Alkitab juga berkata dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu itu. Lalu kemudian saudara-saudara dikatakan juga oleh Rasul Yakobus bahwa tanpa iman orang tidak bisa, bukan itu maksud saya, maksudnya bahwa iman dan perbuatan, saudara-saudara, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati, saudara-saudara. Dikatakan iman tanpa perbuatan mati, sedangkan kita selamat itu oleh anugerah melalui iman. Tetapi iman tanpa perbuatan mati. Artinya begini, keselamatan itu anugerah, pemberian yang kita terima dari Allah, bukan hasil usaha kita. Tidak ada hal yang bisa saudara lakukan sekecil apapun untuk bisa selamat. Semata-mata itu karya Kristus di kayu salib. Namun setelah kita menerima keselamatan harus dikerjakan. Bagaimana mengerjakan keselamatan, saudara? Mengerjakan keselamatan itulah hidup di dalam kebenaran firman Allah itu. 10 hukum itu, saudara, itulah yang kita jalani. Kita hidup untuk bisa mengerjakan itu karena kita telah menerima anugerah. Bukan untuk kita selamat, tetapi itulah jati diri kita. Tidak lagi berzina, tidak lagi mencuri, tidak lagi membunuh, tidak lagi menyembah berhala, tidak. Ya, semua yang disebutkan di sana, saudara-saudara, itu tidak kita lakukan karena kita bukan lagi di dalam dosa, dikuasai dosa, tapi kita sudah ditebus dari dosa dan kita hidup sebagai orang benar. Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Maka itulah sebabnya kita harus berbuat baik, karena iman yang sudah kita terima, keselamatan, tapi tidak dikerjakan, saudara, tidak berbuat baik, tidak lagi melakukan yang benar, maka saudara-saudara, itu iman itu mati. Ya, iman itu mati dikatakan dalam arti bahwa sebenarnya kita belum menerima anugerah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, engkau yang sudah menerima keselamatan, menerima anugerah, janji dari Tuhan, saudara-saudara, untuk itulah engkau diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasihi, maka waktunya bagi kita sekarang untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Ya, banyak orang yang menentang Allah, saudara-saudara, dengan tidak lagi mau melakukan akan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah, kita dipanggil, saudara-saudara, untuk itulah kita menerima keselamatan, untuk bisa membuat 10 hukum ini menjadi sesuatu yang betul-betul kita bisa lakukan, bukan kuat dan gagah kita lagi. Itu sebabnya banyak orang yang gagal, saudara, karena dia tidak tahu anugerah, tidak mengalami anugerah, sehingga dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tetapi kalau orang yang betul-betul mengalami dan menerima anugerah, saudara, dia tahu anugerah yang dia terima memampukan dia untuk tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa itu. Karena dia tidak lagi fokus kepada dosa, tetapi dia fokus kepada Kristus yang telah berkarya bagi dia untuk membebaskan dari dosa. Sehingga yang ada dalam hidupnya adalah kekudusan Kristus. Yang ada dalam hidupnya, saudara-saudara, adalah kebenaran Kristus. Sehingga di bumi ini dialah terang, dialah garam, dialah yang menyatakan kebenaran, dialah yang menyatakan kekudusan Tuhan itu kepada dunia ini. Bukankah ini istimewa, saudara? Dan itu hanya kita bisa terima karena anugerah Tuhan kepada kita.
Karena itu saudara sadari dirimu. Tidak fokus lagi kita kepada dosa. Karena itu bukan jati diri kita. Jati diri kita adalah kita orang benar. Kita orang kudus yang telah dilayakkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Sehingga kita bisa menjadi terang dan menjadi garam. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Sang kebenaran di dalam kita. Sang kudus itu hidup di dalam kita, dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Itulah yang kita terima oleh karena karya Kristus di kayu salib. Janji yang luar biasa untuk saudara dan saya. Jangan sia-siakan hidupmu, saudara-saudara, untuk senantiasa, untuk engkau hidup dalam dosa, dikuasai lagi oleh dosa, dan dihancurkan oleh dosa. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ya, firman Tuhan, jangan biarkan imanmu mati hanya karena engkau tidak lagi melakukan perbuatan yang benar. Jadi, hukum moral 10 hukum itu tetap terjadi dan kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi hukum seremonial, hukum sipil, itu yang sudah digenapi oleh Yesus. Tuhan, saya yakin mencerahkan ke dalam diri saudara, memberkati saudara-saudara semua agar kita mengerti. Karena ada banyak orang yang salah hari-hari ini, sehingga kata hyper grace atau kata grace ini kemudian saudara dicurigai orang dan dianggap saudara menjadi ajaran yang sesat. Padahal tidak semua yang mengikuti itu. Itu saudara-saudara, betul-betul mereka yang ada di dalam ajaran itu saudara justru mengajarkan satu-satunya jalan untuk kita tidak lagi dikuasai dosa dan melakukan dosa adalah hidup di bawah kasih karunia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kehidupanmu. Yesus memberkati kita semua. Saya, Pastor Samuel, menyampaikan salam restorasi.